这个世界是什么模样？走过山水一程梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的名望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 4.4. Chapter 4.4 Petir Beibei. Pada saat ini, efek deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya muncul. Alasan bahwa Beibei bisa memprediksi gerakan dan serangan lawannya pertama adalah karena deteksi spiritual yang Huo Yuhao bagikan dengannya. Ketika Mandala Snake melompat ke depan, ia lari secara diagonal ke kiri di depan Beibei. Namun, pada saat ini, kekuatan penyerapan yang sangat besar muncul di jalan yang telah diambilnya untuk melarikan diri, dan itu hampir seolah-olah itu hanya menyerahkan dirinya langsung ke tangan Beibei. Setelah kekuatan penyerapan yang sangat besar menangkap Mandala Snake, momentum ke depannya segera dibubarkan, dan tersedot ke arah Beibei. Dengan ancaman hidup dan mati menjulang di atas kepalanya, Mandala Snake segera meledak dengan kekuatan. Cahaya merah muda yang ganas segera bersinar dari bagian atas kepalanya, dan mengeluarkan beberapa desis tajam. Tonjolan seperti bunga di bagian atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan panah yang terbuat dari darah merah muda terbang langsung ke Beibei. Namun, Beibei sudah menanggapi ini sebelumnya. Sesaat sebelum tonjolan seperti bunga meledak, cakar naga guntur di lengan kanannya telah meluncurkan serangan sengit. Itu mendarat di tubuh Mandala Snake pada saat yang sama ketika tonjolan itu meledak. Panah yang terbuat dari darah merah muda hanya terbang beberapa inci sebelum tersapu oleh ledakan. Namun, Beibei merasakan keringat dingin. Thunderous Dragon Claw yang dia lepaskan benar-benar berubah menjadi merah muda ketika menyentuh darah merah muda. Jika bukan karena fakta bahwa ia dapat memprediksi pergerakan lawannya, dan mengambil peluang yang menentukan, itu mungkin sangat menyusahkan baginya jika ia terinfeksi oleh panah darah itu. Sosok Beibei melintas ketika ia langsung maju ke depan. Kali ini, Mandala Snake yang berumur 1000 tahun tidak memiliki langkah balasan. Itu secara akurat diambil oleh cakar kanan Beibei ketika itu hanya 7 inci darinya. Itu masih berusaha menggunakan tubuhnya untuk membungkus Beibei, tetapi langsung kehilangan kesadaran setelah disambar petir yang mengerikan dari petir kuat Beibei. Mandala Snake yang berumur ribuan tahun dikenal luas karena tubuh tirani dan kecepatannya yang seperti kilat. Namun, begitu jatuh ke tangan Beibei, yang memiliki roh bela diri yang sangat kuat, kekuatan pertahanannya tidak layak disebutkan sama sekali. Di bawah negara bagian Thunderous Fury, cakar naga Beibei mengeluarkan pukulan keras, sebagian menghancurkan kepalanya. Tulang-tulangnya seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Xiaoya, Beibei meraung rendah. Tangya tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus. Membawa Huo Yuhao, dia dengan cepat mendekati Mandala Snake. Sebuah pisau lempar sepanjang setengah kaki muncul di tangannya, yang kemudian dia lemparkan langsung ke mulut Mandala Snake yang Beibei jepit terbuka, mengakhiri kehidupan Mandala Snake yang berumur ribuan tahun. Cahaya biru ungu dari kilatnya menghilang ketika Beibei akhirnya santai, sementara cincin jiwa ungu perlahan mengembun dan terbentuk di atas kepala Mandala Snake. Tangya memandang ke arah Beibei dengan ekspresi bersemangat, dan Beibei mengangguk padanya, mulai dengan cepat. Saya tidak berpikir bahwa kita akan bertemu dengan binatang jiwa 1000 tahun di tepi Great Stardew Forest. Kualitas binatang buas di Great Stardew Forest benar-benar meningkat. Petik 2. Tangya terkikik dan berkata, saya tidak berpikir itu akan berjalan lancar. Lindungi aku. Sementara berbicara,
dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila di samping ular mandala. Kilau biru seperti permata bersinar di tangan kanannya, dan perlahan-lahan dia mengangkat tangan kosongnya. Setelah mengetuk lembut cincin jiwa ungu di atas mandala snake, itu langsung tersedot ke cahaya biru di tangannya. Kemudian, itu bergabung dengan tubuhnya. Senyum di wajah Tang Ya tiba-tiba menghilang ketika dia mulai berkonsentrasi untuk menyerap cincin jiwa. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari bahwa Tang Ya telah mencapai bottleneck dari peringkat ke-30. Alasan mengapa dia dan Bei Bei datang ke Great Stardew Forest pasti karena mencari cincin jiwa ketiga yang cocok untuknya. Hanya saja, apa jiwa bela diri guru Xiaoya? Anggur biru. Jiwa bela diri Xiaoya adalah Blue Silver Grass. Bei Bei berkata dengan lembut, seolah dia telah melihat keraguan dalam hati Huo Yuhao. Huo Yuhao heran ketika dia menjawab, rumput Blue Silver. Jiwa bela diri yang sama dengan orang dalam legenda Tang Sekte. Petik 2. Bei Bei menganggukkan kepalanya dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, Master Sekte generasi pertama dari Sekte Tang mengandalkan jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya untuk menempa kejayaan Tang Sekte. Setelah itu, ia menjadi dewa dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan keturunan di Sekte Tang. Demi mengingatnya, generasi selanjutnya dari Sekte Tang dengan keras kepala memuliakan rumput Blue Silver ketika memilih Master Sekte berikutnya. Selain itu, Sekte Tang akan berusaha lebih keras dalam memelihara jiwa Masters yang memiliki rumput Blue Silver. Sayangnya, faktanya telah membuktikan diri. Blue Silver Grace bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa lepaskan dengan kekuatan besar. Sejak legenda agung Sekte Tang pergi, Sekte Tang belum memiliki ahli lagi dengan rumput Blue Silver yang mampu berdiri di puncak benua. Namun, tradisi ini terus diturunkan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bakat bawaan Xiaoya untuk menggunakan Blue Silver Grace-nya sudah lumayan bagus, jadi saya harap dia bisa membuat semacam terobosan. Huo Yuhao sedikit penasaran ketika dia bertanya, kakak laki-laki tertua, jika Tang Sekte tahun itu benar-benar sekuat yang dikatakan legenda, mengapa itu mengarah ke jalan penurunan? Bei Bei tersenyum sedikit dan menjawab, kamu akan secara bertahap memahami jawaban untuk pertanyaan ini begitu kamu tiba di Shrek Academy. Ada banyak masalah internal dan eksternal. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di Sekte Tang adalah sedikit dari kita, tetapi pada kenyataannya, ini bukan hal yang buruk sama sekali. Paling tidak, akan sangat sulit untuk menggunakan batasan tertentu pada kita. Sebaliknya, saudara junior, Anda benar-benar memberi saya kejutan besar. Petik 2. Huo Yuhao secara alami mengerti bahwa Bei Bei mengacu pada keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya karena malu. Aku hanya mencoba menggunakannya, ada baiknya itu sedikit membantu. Bei Bei dengan tegas berkata, bagaimana itu bisa dianggap sedikit membantu? Saya biasanya tidak memiliki kepastian untuk menghadapi binatang jiwa 1000 tahun. Jika bukan karena bantuan fantastis dari kekuatan spiritual Anda, akan sangat sulit bagi saya untuk melarikan diri dalam keadaan utuh. Petik 2. Sebelumnya, ketika konfrontasinya dengan Mandala Snake telah mencapai titik krusial terakhirnya, dia mengandalkan keterampilan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk membantunya secara akurat memprediksi setiap gerakan Mandala Snake. Bukan hanya itu, tetapi momen terpenting adalah ketika Mandala Snake meledakkan mahkotanya. Sesaat sebelum itu terjadi, Bei Bei jelas merasakan semacam perasaan cerah mengelilingi mahkota Mandala Snake dalam dunia deteksi spiritual. Dia tidak bisa melihatnya dengan matanya sama sekali. Ini semua berasal dari perasaan yang dia rasakan dari dunia 3 dimensi deteksi spiritual Huo Yuhao. Karena hal ini, dia dapat langsung bereaksi secara tidak sadar. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mundur utuh jika darah beracun telah mencemari dirinya. Ini juga membuat Bei Bei sadar betapa besar peran yang dimiliki keterampilan Huo Yuhao selama pertempuran. Dia membuat estimasi konservatif, jika dia mendapat bantuan keterampilan Huo Yuhao selama berkelahi dengan lawan, kekuatan keseluruhannya akan meningkat minimal 20 hingga 30%. Ini adalah peningkatan yang fenomenal. Selain itu, ini hanya keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao. Huo Yuhao masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya ketika dia berkata, ular itu benar-benar terlalu ganas. Kakak senior tertua, makhluk buas apa itu? Bei Bei menjawab, ini disebut ular mandala, dan toksisitasnya sangat kuat. Tidak hanya memiliki efek mematikan,
juga memiliki efek destruktif yang kuat terhadap kondisi mental seseorang. Itu adalah salah satu eksistensi yang paling menakutkan di antara makhluk-makhluk berjenis racun. Tubuhnya sangat tangguh, dan pedang biasa akan mengalami kesulitan melukainya. Satu-satunya kelemahan adalah mulut dan matanya. Namun, ular mandala akan selalu melindungi keduanya dengan sangat baik. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Namun, bagian paling mengerikan dari ular ini adalah serangannya. Begitu ia dengan jelas mengidentifikasi lawannya, ia jarang menyerah. Petik 2.